Pada video seri sebelumnya, kita telah membahas mengenai metode pembayaran yang ada di Google Ads. Dan di video kali ini, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai posisi iklan, ad rank, dan juga quality score. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kita akan membahas mengenai posisi iklan terlebih dahulu. Pernahkah rekan-rekan melihat iklan di Google, kemudian melihat posisinya ada di posisi paling atas? Di paling atas pun ada posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Nah, itu semua disebut dengan posisi iklan. Biasanya, posisi iklan di Google itu ditentukan oleh yang namanya ad rank. Jadi, untuk memunculkan posisi iklan di posisi pertama, kedua, dan ketiga biasanya akan ditentukan oleh algoritma dari Google itu sendiri. Banyak yang bertanya pada saya bagaimana sih cara memunculkan posisi iklan di posisi pertama pada pencarian Google Search. Sebenarnya perlu rekan-rekan ketahui bahwa di posisi iklan Google Search itu tidak ada jaminan untuk muncul di posisi pertama. Karena pertama, posisi iklan di Google Search itu dinamis, jadi akan selalu berubah-berubah. Mungkin antara saya dengan rekan-rekan ketika melakukan pencarian kata kunci yang sama, hasil posisinya akan berbeda. Yang kedua, biasanya posisi iklan di Google itu ditentukan oleh bidding yang dilakukan secara real time. Dan yang ketiga, biasanya untuk menentukan posisi mana yang lebih tinggi, ada beberapa faktor yang disebut juga dengan ad rank. Jadi, apa sih ad rank itu? Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan ad rank. Ad rank adalah suatu sistem yang diperkenalkan oleh Google untuk menentukan posisi iklan kita. Di dalam ad rank sendiri, itu terdapat 3 komponen utama untuk menilai sebuah ad rank itu bagus atau jeleknya. 1. Bidding, kedua quality score, dan yang ketiga adalah ekstensi iklan atau ad extension. Untuk yang pertama, saya akan bahas mengenai komponen bidding. Pengertian bidding ataupun maksimum bidding adalah harga maksimum yang dibayarkan ketika iklan kita muncul dan diklik. Komponen kedua dari ad rank adalah quality score. Quality score merupakan nilai yang diberikan oleh Google dengan melihat beberapa faktor. Antara lain, pertama, historical dari CTR kita, kemudian yang kedua adalah relevansi iklan kita, dan yang ketiga adalah kualitas dari landing page. Quality score sendiri memiliki nilai 1 sampai 10, di mana nilai 1 yang paling buruk dan 10 yang paling baik. Dari ketiga faktor quality score tersebut, saya akan membahas satu persatu, yaitu pertama mengenai historical CTR. Apa sih historical CTR itu? Jadi, ketika kita menjalankan iklan di Google, biasanya kita mempunyai benchmark yang disebut dengan CTR atau click-through rate. Hal ini akan dibahas lebih lanjut nantinya. Nah, untuk menentukan quality score tinggi atau tidaknya, biasanya kita harus memiliki CTR yang tinggi pula ketika menjalankan iklan di Google. Kemudian, faktor kedua selain CTR adalah ads relevansi atau relevansi iklan. Jadi, ketika kita menjalankan iklan Google, kita juga harus memperhatikan apakah kata kunci yang kita gunakan itu sesuai dengan teks iklan yang kita gunakan dan juga sesuai dengan konten yang ada di dalam landing page. Contohnya, misalnya saya berjualan sepatu tenis, maka kata kunci yang harus saya gunakan adalah sepatu tenis. Kemudian, iklan saya harus mengandung konten yang berhubungan dengan sepatu tenis. Kemudian lagi, untuk di landing page saya, maka produk sepatu tenis harus ada di dalam landing page tersebut. Dan hal yang ketiga untuk menentukan quality score itu bagus atau tidak adalah kualitas landing page. Jadi kita bisa lihat nih, contohnya apakah landing page kita itu cepat atau lambat loading time-nya, terus di dalamnya itu kontennya itu sesuai atau tidak, menggunakan banyak image atau tidak. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kualitas dari landing page kita. Kembali lagi kepada komponen ketiga dari ad rank, yaitu penggunaan ekstensi iklan atau disebut juga ads extension. Nah, untuk detail mengenai ad extension ini nanti akan dibahas di video seri berikutnya. Setelah kita mengenal komponen dari ad rank, maka kali ini saya akan memberikan sedikit contoh perhitungan bagaimana posisi iklan ditentukan dari ad rank. Sebagai contoh, ada 3 perusahaan yang beriklan di Google Ads, yaitu perusahaan A, B, dan C. Untuk perusahaan A, mereka memasang maksimum biddingnya sebesar Rp1.000 dan Google memberikan nilai quality score sebesar 5. Untuk perusahaan B, mereka memasang maksimum biddingnya sebesar Rp2.000 dan Google memberikan quality score sebesar 8. Dan untuk perusahaan C,
Mereka memberikan maksimum biddingnya adalah sebesar Rp3.000. Sedangkan Google memberikan nilai quality score sebesar 2. Bagaimanakah ad rank ditentukan dari formula ini? Pertama, perusahaan A, maka dari maksimum bidding yang diberikan dikali dengan quality score, yaitu 1000 dikali 5, sehingga sebesar 5000 untuk ad rank-nya. Untuk perusahaan B, karena memiliki maksimum bidding 2000 dan quality score 8, maka 2000 dikali 8, sehingga ad rank-nya menjadi 16000. Untuk perusahaan C, di mana maksimum biddingnya adalah 3000 dan quality score-nya 2, maka 3000 dikali 2, sehingga ad rank-nya menjadi 6000. Dari ketiga nilai ad rank tersebut, maka untuk menentukan posisi pertama, Google akan menilai ad rank yang paling tinggi nilainya menjadi iklan yang muncul di posisi pertama, yaitu ad rank dengan perusahaan B sebesar 16.000 akan menjadi posisi pertama di Google. Sedangkan perusahaan C dengan ad rank 6.000 akan menjadi posisi kedua di Google. Dan perusahaan A dengan ad rank 5.000 menjadi posisi 3. Demikianlah pembahasan kita mengenai ad rank, posisi iklan, dan juga contoh menghitung posisi iklan di Google Ads. Untuk video seri berikutnya, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pengenalan dan cara kerja di Google Search. Oleh karena itu, nantikan video berikutnya ya. Sampai jumpa!